Barangkali kita pernah punya pengalaman tidak mengenakan di hati. Misalnya kita mendapatkan perlakuan tidak adil, mendapatkan perlakuan direndahkan, perlakuan dicurigai, atau perlakuan dipojokkan. Pengalaman tadi membuat kita menjadi tidak nyaman, menjadi sedih, dan menjadi tidak bergairah. Orang yang tidak nyaman karena perilaku buruk orang lain pada akhirnya dapat menutup hatinya. Ia akan menolak kehadiran orang tersebut. Mungkin ia berpikir-pikir dalam batinnya, daripada sakit hati terus, lebih baik tidak dekat-dekat dengan dia. Jika situasi tidak reda atau bahkan sebaliknya, hal terburuk dapat terjadi, yaitu pintu maaf akan ditutup rapat-rapat. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk berbesar hati. Apakah kita memang harus balas dendam? Apakah aksi balas dendam itu nantinya bertujuan supaya seseorang menjadi tahu perasaan kita? Atau kita mengharapkan dia itu berubah? Apa yang kita dapatkan dari tindakan pembalasan itu? Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan pertama dari Putra Sirah, kita tidak akan menjadi lebih baik dengan melakukan balas dendam. Bacaan pertama itu mengatakan, dendam, kesumat, dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Kita pernah tahu, kita pernah mendengar, kita pernah membaca berita bahwa dendam mengakibatkan situasi yang sungguh-sungguh mengerikan. Dendam dan amarah mendatangkan akibat yang sangat buruk bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Kita tidak bangga akan peristiwa itu, melainkan kita prihatin. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sendiri pernah punya pengalaman pedih atau sakit hati. Pengalaman yang menyakitkan itu perlu kita kelola. Kita menanggapinya secara positif. Kita tidak membiarkan pengalaman itu menguasai diri kita, sehingga pada akhirnya akan merusak kehidupan batin atau kehidupan rohani kita. Pengalaman pedih tersebut perlahan-lahan dan setahap demi setahap kita terima sebagai kesempatan untuk mengampuni. Mengampuni memang suatu proses yang panjang. Kita diharapkan sadar dan tidak berkeras hati. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan Injil, Petrus bertanya kepada Yesus tentang batas pemberian maaf dan pengampunan. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bagi Petrus, 7 kali sudah cukup untuk mengampuni. Karena Petrus sungguh tahu bahwa dalam ajaran Taurat, angka 7 adalah angka sempurna. Sebab Allah memberkati hari ke-7 dan beristirahat.
Dengan kata lain, bagi Petrus, mengampuni sampai 7 kali itu mengungkapkan kesempurnaan mengampuni. Yesus menyempurnakan niat Petrus untuk mengampuni. Bagi Yesus, mengampuni itu tidak cukup sampai 7 kali, tetapi harus 70 kali 7 kali. Para murid diajak untuk memandang pengampunan dari segi kualitas, bukan dari segi kuantitas. Pengampunan itu menunjukkan sikap batin dan bukan tentang jumlah pengampunan yang telah diberikan. Yesus menganjurkan sikap hati untuk terus-menerus mengampuni tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, logika mengampuni tanpa batas itu sedemikian jelas sebenarnya bagi kita. Manusia itu bukankah berkali-kali berdosa dan Allah yang Maha Rahim dengan penuh kesabaran mengampuni manusia terus-menerus. Manusia beroleh kelimpahan belas kasih dan kebaikan Allah yang tiada hentinya mengampuni manusia tanpa batas. Manusia itu citra Allah. Kita ini adalah putra-putri angkat Allah. Maka dengan sendirinya pengikut Yesus, kita semua sepatutnya juga terus-menerus mengampuni sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu menghitung telah berapa banyak mengampuni orang ini atau mengampuni orang itu. Kita pun juga tidak perlu berpikir kita telah mengampuni dalam perkara apa saja. Sebab mengampuni merupakan perjuangan terus-menerus. Selama kita masih hidup, terutama hidup dengan banyak orang, kita semua perlu membangun semangat mengampuni. Pengampunan itu akan membebaskan diri kita dari rasa amarah, dari rasa geram, dan dari dendam. Mengampuni memang butuh perjuangan besar. Mengampuni bagaikan melepaskan hutang besar kepada seseorang. Dengan mengampuni, kita berusaha untuk mengatasi rasa sakit dalam diri kita. Kita menanggalkan kejengkelan dan mengembangkan sikap ikhlas untuk menerima kehadiran orang yang menjadi sumber dari rasa sakit kita. Dalam hati kecil mungkin terjadi suatu pergolakan batin dalam diri kita. Pengennya emoh memandang seseorang yang menyakiti kita, tetapi kita harus bertemu dan harus bicara dengan dia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa kita ternyata senang untuk menerima pengampunan. Tetapi kita begitu sulit dan berat ketika harus memaafkan, harus mengampuni orang lain. Kita cenderung menyampaikan tuntutan yang lebih besar kepada orang lain daripada kepada diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kebesaran seseorang itu tampak ketika ia dapat mengampuni tanpa batas, mengampuni tanpa syarat, mengampuni tanpa tuntutan. Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang memberikan pengampunan tanpa batas. Kelak Allah tidak akan mengampuni orang yang hanya mau menerima pengampunan, tetapi tidak mau mengampuni sesamanya. Orang yang tidak mau memberi pengampunan itu sebenarnya menyia-nyiakan anugerah Allah. Karena Allah sebenarnya telah memberikan rahmat istimewa
yaitu kekuatan kepadanya untuk mengampuni sesamanya. Akan tetapi ia tidak belajar untuk memakai, menghayati anugerah tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingin masuk kerajaan Allah. Kita berusaha mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena kita selalu berdoa, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.